Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kisah LGBT kaum Nabi Lut diazab Allah karena suka sesama jenis. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Nabi Lut alaihissalam merupakan putra Ibnu Haran Ibnu Azar, yaitu anak saudara lelaki Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Beliau telah beriman bersama Nabi Ibrahim dan hijrah ke tanah Syam bersamanya. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan mengerjakan kebajikan dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Kisah LGBT kaum Nabi Lut itu diabadikan dalam 3 surah Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-A'raf ayat 80-81, surat Hud, dan surat Al-Hijr. Saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, hal-hal yang diharamkan, serta perbuatan fahisyah ataupun kerusakan yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya, yaitu mendatangi jenis laki-laki, bukannya jenis perempuan. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukannya selain penduduk Sodom. Karena itulah, maka Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, seperti yang disitir oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki dan melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Pula Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya jika perbuatan mereka melampaui batas dan suatu kebodohan, karena perbuatan seperti itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian Nabi Lut berkata kepada kaumnya, inilah putri-putriku, kawinilah mereka, jika kalian hendak berbuat secara halal. Quran Surah Al-Hijr ayat 71. Pula Nabi Lut memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengawini putri-putrinya. Tetapi mereka merasa keberatan dan beralasan tidak menginginkannya. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surat Hud ayat 79. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum lelaki mereka melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Demikian pula kaum wanitanya, sebagian dari mereka merasa puas dengan sebagian yang lainnya. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian membuat aku terhina. Mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Nabi Lut berkata, inilah putri-putri negeriku, kawinlah dengan mereka, jika kalian hendak berbuat secara yang halal. Quran Surat Hijr ayat 67-72. Kemudian kaum Nabi Lut sangat senang melihat kedatangan tamu nabinya yang berwajah tampan. Mereka mendatangi rumah Nabi Lut atas informasi istrinya dengan isyarah khusus. Melihat kedatangan kaumnya, Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian memberi malu kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian membuat aku terhina. Hal ini dikatakan oleh Nabi Lut sebelum dia mengetahui bahwa tamu-tamunya itu adalah utusan Allah. Tamu-tamu berwajah tampan itu merupakan malaikat yang diutus Allah. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, ternyata istri Nabi Lut yang sudah berusia lanjut, lagi berhati buruk itu pergi dan naik ke atas rumah. Ia mengibarkan pakaiannya sebagai isyarah yang ditujukan kepada kaumnya.
maka orang-orang fasik berlomba-lomba datang dengan cepat menuju ke arahnya, lalu bertanya, "Apakah yang telah terjadi denganmu?" Istri Nabi Lut berkata, "Nabi Lut telah menerima suatu kaum sebagai tamunya. Aku belum pernah melihat wajah yang setampan mereka dan belum pernah mencium bau yang sewangi bau mereka." Maka mereka bersegera menuju pintu rumah Nabi Lut. Lalu Nabi Lut menutup pintu rumahnya dan menahan mereka dari dalam, sedangkan mereka mendorong pintu dari luar. Dalam keadaan demikian, Nabi Lut mengingatkan mereka kepada Allah, seraya berkata seperti yang disitir oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian." Quran surat Hud ayat 78. Maka malaikat Jibril pun bangkit dan menyumbat pintu itu. Lalu ia meminta izin kepada Tuhannya untuk menyiksa mereka, maka Allah mengizinkannya. Lalu Jibril bangkit dan berubah wujud seperti aslinya di langit. Kemudian memeberkan kedua sayapnya. Jibril mempunyai 2 buah sayap, dan pada sayapnya terdapat kain selendang yang terbuat dari mutiara yang dianyam. Malaikat Jibril mempunyai gigi seri yang berkilauan, keningnya lebar lagi bercahaya, sedangkan rambut kepalanya ikal bergelombang berwarna mutiara yang sangat putih seperti salju, dan kedua kakinya berwarna kehijau-hijauan. Lalu ia berkata, "Hai Nabi Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Pergilah kamu, hai Nabi Lut, menjauhilah dari pintu itu dan biarkanlah aku menghadapi mereka." Maka Nabi Lut menjauh dari pintu. Lalu malaikat Jibril keluar menghadapi mereka dan merentangkan sayapnya. Ia pukul wajah mereka dengan sayapnya dengan pukulan yang membuat mata mereka tidak dapat melihat, sehingga mereka menjadi buta, tidak dapat melihat jalan. Kemudian Nabi Lut diperintahkan untuk pergi bersama keluarganya pada malam itu juga. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal ataupun dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan ataupun batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami selamatkan Nabi Lut bersama keluarganya, dan tidak ada seorang pun dari kaumnya yang beriman selain keluarga dan ahli baitnya sendiri, kecuali istri Nabi Lut sendiri. Karena sesungguhnya dia tidak beriman kepadanya, bahkan dia tetap berpegang kepada agama kaumnya. Dialah yang memberikan informasi dan memberitahukan kepada kaumnya perihal tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut dengan bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh mereka. Karena itu, ketika Nabi Lut diperintahkan agar memberangkatkan keluarganya di malam hari, Allah memberitahukan kepadanya bahwa janganlah Nabi Lut memberitahukan keberangkatannya kepada istrinya, dan janganlah membawa serta istrinya keluar dari negeri itu. Setelah Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman keluar dari kota Sodom, Allah menurunkan azabnya dengan menjatuhkan batu-batu besar dari langit dan menjungkir balikkan kota itu. Sebelumnya, azab tersebut diawali dengan suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Setelah itu, mereka dihujani dengan batu dari tanah yang keras. Demikianlah penjelasan mengenai kisah LGBT kaum Nabi Lut diazab Allah karena suka sesama jenis. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.